Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pelajaran hari ini adalah kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo, kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Ya, tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Satu adalah akar, kemudian batang, kemudian buah, ada daun dan bunga. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan, marilah kita rinci lagi lebih dalam. Kita akan mempelajari tentang biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ini adalah contoh biji dari biji buah semangka, kemudian ada biji dari buah anggur, kemudian juga ada biji dari buah kesemak, kemudian ada biji dari buah alpukat, biji dari buah apel, dan biji dari buah persik. Dan kalian harus ingat lagi, biji dibagi menjadi 2, yaitu biji berkeping 1 yang disebut monokotil, dan kemudian biji berkeping 2 yang disebut dikotil. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Berikut ini adalah jenis-jenis akar. Kalian perhatikan gambar dan rincian keterangannya.
Satu adalah akar tunggang. Akar tunggang yang tidak bercabang biasanya terdiri dari akar-akar halus yang berbentuk serabut. Salah satu fungsi dari akar ini adalah untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Jenis akar yang kedua yaitu akar tunggang bercabang. Akar tunggang bercabang memiliki bentuk kerucut, panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang banyak, sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar pada batang untuk tetap kokoh berdiri. Jenis akar yang ketiga adalah akar serabut. Kalian perhatikan gambar dari akar serabut. Akar serabut lebih banyak terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Akar serabut merupakan akar yang tumbuh dari pangkal batang akar primer atau lembaga yang sudah mati. Jenis akar yang keempat adalah akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan mengarah ke tanah. Akar gantung biasanya berfungsi untuk menyerap air dan gas dari udara. Kalian perhatikan gambar akar gantung tersebut. Jenis akar yang kelima adalah akar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Sebagian akar napas akan muncul di permukaan tanah dan sebagian lainnya berada di dalam tanah untuk bernapas karena memiliki banyak celah. Kalian perhatikan gambar akar napas tersebut. Jenis akar yang keenam adalah akar tunjang. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah akar menuju ke segala arah. Akar tunjang berfungsi untuk menunjang batang agar tidak roboh. Contoh tumbuhan. 1. Akar tunggang yang tidak bercabang adalah tanaman lobak, wortel, bengkoang, dan lain-lain. Kemudian contoh tumbuhan yang kedua, akar tunggang bercabang. Banyak ditemui pada tanaman dikotil. Contohnya yaitu pohon jambu biji, bunga matahari, cabai, singkong, putri malu, dan lain-lain. Kemudian contoh tumbuhan akar serabut adalah pohon kelapa, pohon pepaya, jagung, pinang, bawang, dan lain-lain. Kemudian contoh tumbuhan yang keempat, akar gantung. Contohnya adalah pohon beringin. Kemudian yang kelima, akar napas. Contoh tumbuhannya adalah pohon kayu api. Yang keenam, akar tunjang. Contoh tumbuhannya adalah pohon pandan dan pohon bakau. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ini adalah jenis-jenis batang. 1. Batang berkayu. 2. Batang rumput. 3. Batang basah. Kalian perhatikan gambar jenis-jenis batang tersebut.
Mari kita ulas bersama. Keterangan batang berkayu. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu memiliki kambium. Arah pertumbuhan yang keluar akan membentuk kulit, dan arah tumbuh yang ke dalam akan membentuk kayu. Karena sifatnya yang keras inilah, maka batang berkayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama perabot rumah tangga seperti almari, meja kursi, dan pintu. Contoh dari tumbuhan berbatang kayu adalah pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, pohon mahoni, pohon albasia, dan pohon trambesi. Kemudian jenis batang selanjutnya yang kedua adalah batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah rumput, padi, jagung, tebu, dan gelagah. Jenis batang yang ketiga adalah batang basah. Batang basah memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya yang lunak, maka mudah dipotong. Batangnya tidak keras. Dan contoh tumbuhan yang berbatang lunak antara lain pohon pisang, bayam, pacar air, selada air, dan kangkung. Selanjutnya kita akan membahas tentang daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ini adalah proses fotosintesis pada daun. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian perhatikan kembali gambar proses fotosintesis pada daun tersebut. Mula-mula, akar menyerap air dan mineral, kemudian air yang menyerap oleh akar dialirkan ke batang menuju daun. Pada daun terdapat klorofil, yaitu zat hijau daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam daun, yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil dari fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Demikian tadi penjelasan tentang proses fotosintesis pada daun. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Bunga sempurna, 2. Bunga tidak sempurna. Kelompok bunga sempurna terdiri dari bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Perhatikan contoh gambar bunga sempurna. Ini adalah bunga sempurna. Bagian-bagian dari bunga sempurna terdiri dari putik dan benang sari. Kalian bisa melihat tanda panah yang disebut dengan putik dan benang sari. Pada bunga, putik adalah alat kelamin betina,
sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Kalian perhatikan kembali gambar bagian-bagian bunga sempurna. Kalian perhatikan untuk bunga sempurna tersebut ada tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, kemudian ada bakal biji, ada kelopak, kemudian juga ada tangkai putik. Ini juga disebut kepala putik. Kemudian juga ada benang sari dan ada kepala sari. Dan yang indah warnanya disebut mahkota bunga. Contoh bunga sempurna terdapat pada bunga kertas atau disebut bougainville, kemudian bunga anggrek, dan bunga alamanda. Kalian perhatikan contoh bunga sempurna pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna terdiri dari bunga yang hanya memiliki putik atau hanya memiliki benang sari saja dalam satu bunga. Contoh bunga tidak sempurna terdapat pada bunga pepaya, kemudian bunga kamboja, dan bunga salak. Demikian tadi keterangan tentang bunga. Selanjutnya kita akan membahas tentang buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Buah biji berkecambah, contohnya adalah buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buah. Buah memiliki dua bagian utama, yaitu 1. Lapisan dinding buah, 2. Bagian dalam yang berisi biji. Bagian lapisan dinding buah dapat dibagi menjadi 3 lapisan yang disebut atau terdiri dari eksokarp, mesokarp, dan endoskarp. Eksokarp adalah lapisan buah paling luar, mengandung pigmen penentu warna dan corak kulit buah. Mesokarp adalah lapisan tengah dinding buah yang disebut dengan daging buah dan yang biasa kita konsumsi. Kemudian ada endokarp, adalah lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji buah. Ini adalah gambar bagian-bagian buah. Kalian perhatikan, ini adalah belahan dari buah melon. Yang ditanda panah tersebut ada yang disebut endokarp, kemudian ada yang disebut mesokarp, dan ada yang disebut epikarp. Kalian perhatikan kembali gambar bagian-bagian dari buah tersebut. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya. Setelah kalian lakukan diskusi secara berkelompok, hasil dari diskusi tersebut adalah
Bagian yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga. Karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman muda dan mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya. Demikian tadi jawaban dari hasil diskusi kalian secara berkelompok. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Setelah kalian membaca teks tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Jawabannya adalah menjaga dan merawatnya, karena satu pohon dapat memberikan oksigen selamanya untuk semua orang. Pertanyaan yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Jawabannya adalah manfaat kita bisa membuat bunga untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah. Pertanyaan ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jawabannya adalah dengan cara merawat dan membawanya ke dalam ruangan. Selain itu, dapat juga memanfaatkan tanaman tersebut sebagai penyegar di lingkungan rumah. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. 1. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Misalnya seperti tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. 2. Siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. 3. Masukkan biji di dalam tanah dalam pot kira-kira 3 cm. 4. Siram secukupnya. 5. Simpan tumbuhanmu di depan kelas. 6. Siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Kemudian, diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Setelah itu, tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Selanjutnya, kita akan membacakan simpulan pelajaran kita pada hari ini. 1. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. 2. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari biji, akar, batang, daun, bunga, dan buah. 3. Dengan menanam tumbuhan, berarti kita sudah menjadi bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Setelah kalian menyimpulkan pelajaran pada hari ini, silakan kalian kerjakan latihan soal yang terdapat pada video ini. Setelah selesai kalian mengerjakan,
kalian serahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.